Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim rahimakumullah. Selamat datang kembali di channel Permata Islam yang membahas seputar kisah islami penuh hikmah. Islam datang lebih awal dari yang kita kira. Selama ini, sebagian besar dari kita tumbuh dengan satu pelajaran sejarah yang terasa sangat mapan. Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13, dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, India. Pelajaran itu dihafalkan di bangku sekolah, ditulis ulang di buku pelajaran, dan diulang dari generasi ke generasi seolah menjadi satu-satunya versi kebenaran. Tapi pertanyaannya sederhana, dan justru karena kesederhanaannya itulah ia jarang benar-benar dipikirkan. Apakah itu benar-benar awal mula Islam di Nusantara, atau hanya awal yang tercatat secara resmi? Jika kita berhenti sejenak dan menengok keluar buku pelajaran, sebuah gambaran yang jauh lebih luas mulai terlihat. Dunia pada abad pertama Hijriah bukanlah dunia yang terisolasi. Jauh sebelum peta modern digambar, jalur-jalur perdagangan sudah menghubungkan Jazirah Arab, India, Cina, hingga Kepulauan Nusantara. Kapal-kapal berlayar mengikuti angin musim, singgah dari pelabuhan ke pelabuhan, membawa rempah, kain, logam, dan juga sesuatu yang tak kasat mata namun jauh lebih berpengaruh. Gagasan, keyakinan, dan cara hidup. Para pedagang Arab sudah dikenal sebagai pelaut ulung jauh sebelum Islam datang. Setelah Islam turun di Makkah dan Madinah, jaringan perdagangan itu tidak berhenti, justru meluas. Lautan bukan penghalang, melainkan jalan. Samudra Hindia menjadi jalur utama yang menghubungkan Timur Tengah dengan Asia Selatan dan Asia Tenggara. Dari pelabuhan-pelabuhan di Yaman dan Oman, kapal bergerak ke pesisir India, lalu melanjutkan perjalanan ke Selat Malaka, Sumatera, Jawa, hingga kawasan yang kini kita kenal sebagai Indonesia. Dalam jalur panjang itu, Nusantara bukan tujuan akhir. Ia adalah persinggahan. Tempat kapal berlabuh, awak beristirahat, dagangan ditukar, dan perjalanan disiapkan kembali. Tapi justru di tempat-tempat persinggahan inilah interaksi manusia terjadi secara paling alami. Orang-orang tinggal berbulan-bulan menunggu angin yang tepat. Mereka menikah, bergaul dengan penduduk lokal, dan membangun komunitas kecil. Dan disitulah Islam mulai dikenal, bukan lewat mimbar megah atau pasukan bersenjata, melainkan lewat percakapan sehari-hari dan teladan hidup. Catatan-catatan asing yang seringkali tidak mendapat tempat dalam narasi sejarah resmi Indonesia justru memberikan petunjuk penting. Dari sumber-sumber Cina, misalnya, kita menemukan laporan tentang komunitas pedagang Arab dan Persia yang sudah menetap di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Dalam beberapa kronik dinasti Tang, disebutkan adanya perkampungan orang-orang beragama, Teashih, sebutan Cina untuk Arab Muslim, yang hidup berdampingan dengan penduduk lokal di wilayah pesisir. Catatan-catatan ini tidak sedang membahas penyebaran agama secara besar-besaran. Mereka hanya mencatat fakta sederhana. Orang-orang Muslim sudah ada, sudah tinggal, dan sudah berinteraksi di wilayah ini jauh sebelum abad ke-13. Ini saja seharusnya sudah cukup untuk membuat kita bertanya ulang. Jika komunitas Muslim sudah ada sejak abad ke-7 atau ke-8, mengapa kita masih yakin Islam baru datang 6 abad kemudian? Sumber Arab dan Persia pun memberikan gambaran serupa. Para penulis perjalanan dan geograf Muslim klasik mencatat wilayah-wilayah di Timur Jauh sebagai bagian dari rute dagang yang ramai. Mereka menyebut negeri-negeri kepulauan yang kaya rempah, subur, dan strategis. Beberapa di antara mereka bahkan menyinggung keberadaan sesama Muslim yang telah menetap lebih dulu di pelabuhan-pelabuhan tertentu. Ini bukan cerita dakwah besar-besaran, melainkan jejak kehadiran yang tenang dan berkelanjutan. Dari potongan-potongan ini, satu gambaran mulai tersusun. Islam tidak datang ke Nusantara sebagai sebuah peristiwa tunggal, melainkan sebagai proses panjang. Ia tidak masuk lewat satu pintu, melainkan lewat banyak jalur kecil yang seringkali luput dari perhatian sejarah resmi. Ia tidak langsung membentuk kerajaan, tidak segera meninggalkan prasasti megah, dan tidak selalu menghasilkan catatan tertulis yang rapi. Nusantara pada masa itu bukan wilayah kosong. Ia memiliki tradisi, kepercayaan, dan struktur sosialnya sendiri. Justru karena itulah, Islam yang datang tidak serta-merta menggusur, melainkan berbaur. Para pendatang Muslim tidak datang sebagai penakluk, melainkan sebagai tamu. Mereka belajar bahasa setempat, menghormati adat, dan perlahan memperkenalkan ajaran Islam lewat sikap dan perilaku. Dakwah semacam ini nyaris tidak meninggalkan jejak politik, tetapi meninggalkan pengaruh yang dalam. Di titik ini, sebuah kemungkinan yang sering dihindari mulai muncul. Jika para pedagang Muslim sudah hadir sejak abad pertama dan kedua Hijriah, siapa sebenarnya mereka? Apakah mereka hanya generasi Muslim biasa? Atau mungkinkah di antara mereka terdapat orang-orang yang hidup sangat dekat dengan masa Rasulullah, sahabat, atau setidaknya tabiin awal,
yang memilih jalur dakwah sunyi, jauh dari pusat kekuasaan? Sejarah Islam sendiri mencatat bahwa tidak semua sahabat Rasulullah hidup di Madinah atau Makkah sampai akhir hayat. Banyak di antara mereka menyebar ke berbagai wilayah, membawa ajaran Islam ke tempat-tempat yang bahkan tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Sebagian menjadi panglima, sebagian menjadi kadi, tetapi sebagian lainnya memilih hidup sederhana, berdagang, dan mengajarkan Islam tanpa pernah mencatatkan nama mereka dalam buku sejarah besar. Penting untuk dipahami, sejarah yang kita miliki hari ini adalah sejarah yang ditulis, bukan seluruh sejarah yang terjadi. Nama-nama yang tercatat biasanya adalah mereka yang terlibat dalam peristiwa politik besar, peperangan, atau pendirian negara. Sementara mereka yang berdakwah secara sunyi, berpindah dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, seringkali tidak meninggalkan apapun selain jejak iman di hati orang-orang yang mereka temui. Ketika Islam mulai berkembang pesat di Nusantara pada abad-abad berikutnya, ia tidak tumbuh di tanah kosong. Ia tumbuh di atas fondasi yang sudah ada. Fondasi berupa pengenalan awal terhadap tauhid, etika Islam, dan cara hidup Muslim yang telah diperlihatkan jauh sebelumnya. Ini menjelaskan satu hal penting, mengapa Islam di Nusantara bisa diterima dengan relatif damai. Ia bukan agama yang benar-benar asing ketika kerajaan-kerajaan Islam mulai berdiri, melainkan ajaran yang sudah dikenal, meski belum terstruktur secara politik. Jika kita jujur melihat semua petunjuk ini, satu kesimpulan sederhana mulai terasa masuk akal, Islam datang ke Nusantara lebih awal dari yang selama ini kita kira. Bukan sebagai gelombang besar yang tercatat rapi, tetapi sebagai arus kecil yang terus mengalir. Dibawa oleh orang-orang yang mungkin tidak pernah menyebut diri mereka tokoh, tidak pernah menulis kisah hidupnya, dan tidak pernah meminta diingat oleh sejarah. Dan justru disitulah letak pertanyaan paling menariknya. Jika memang ada orang-orang saleh, generasi awal Islam, yang datang dan tinggal di Nusantara, lalu berdakwah tanpa meninggalkan nama, kemana jejak mereka sebenarnya mengalir? Ke keluarga mana nilai-nilai itu diturunkan? Ke komunitas mana akidah itu dijaga? Sejarah resmi mungkin tidak mencatat mereka, tetapi iman jarang benar-benar hilang tanpa jejak. Ia biasanya berpindah dari satu generasi ke generasi berikutnya, dalam bentuk yang lebih senyap namun lebih bertahan lama. Dan disitulah letak persoalan besarnya. Jika benar Islam telah hadir jauh lebih awal, jika benar ada Muslim generasi awal yang singgah, tinggal, bahkan wafat di tanah Nusantara, lalu mengapa nama mereka hampir tidak pernah kita temukan dalam buku sejarah? Mengapa kisah mereka seperti menguap, seolah tidak pernah ada? Jawabannya justru sederhana, namun sering tidak disadari, karena mereka datang tanpa gelar, tanpa panggung, dan tanpa ambisi dicatat. Mereka bukan raja, bukan panglima perang, bukan pendiri kerajaan. Mereka tidak membangun istana, tidak mengibarkan panji kekuasaan, dan tidak menaklukkan wilayah dengan pedang. Yang mereka lakukan hanyalah hidup sebagai Muslim di tempat yang jauh dari pusat peradaban Islam, lalu memperlihatkan apa arti Islam lewat keseharian. Dakwah mereka tidak terdengar keras, tapi terasa lama. Sejarah, sejak awal, memang cenderung berpihak pada kekuasaan. Yang dicatat adalah siapa yang menang perang, siapa yang mendirikan negara, siapa yang mengubah peta politik. Sementara orang-orang yang berdakwah dari rumah ke rumah, dari pasar ke pasar, nyaris tidak meninggalkan jejak tertulis. Mereka tidak menulis sejarah mereka sendiri, karena tujuan mereka bukan untuk dikenang, melainkan untuk menyampaikan. Di Nusantara, cara seperti inilah yang justru paling efektif. Islam tidak datang dengan tuntutan mengganti budaya secara kasar. Ia masuk melalui akhlak, lewat kejujuran pedagang, lewat kesantunan dalam pergaulan, lewat cara hidup yang berbeda tapi menarik. Orang-orang lokal melihat, membandingkan, lalu bertanya. Dari pertanyaan-pertanyaan kecil itulah iman berpindah. Banyak di antara para pendatang Muslim itu yang akhirnya menikah dengan penduduk setempat. Mereka membangun keluarga, bukan dinasti. Anak-anak mereka tumbuh sebagai bagian dari masyarakat lokal, berbicara dengan bahasa setempat, hidup dengan adat setempat, tetapi membawa iman yang ditanamkan di rumah. Dalam 1 atau 2 generasi, nama Arab bisa hilang, asal-usul bisa kabur, tapi nilai Islam justru mengakar lebih kuat. Inilah mengapa sulit sekali melacak mereka lewat silsilah resmi. Mereka tidak meninggalkan prasasti, tidak membangun monumen, bahkan mungkin tidak pernah menyebut diri mereka sebagai penyebar Islam. Yang tersisa hanyalah pengaruh, dan pengaruh jarang bisa dibuktikan dengan satu dokumen tunggal. Masalahnya semakin rumit ketika Nusantara memasuki masa penjajahan. Penjajah datang bukan hanya dengan senjata, tapi juga dengan cara pandang. Sejarah ditulis ulang dari sudut pandang mereka yang berkuasa. Fokusnya pada kerajaan, perdagangan besar, dan struktur politik yang mudah dipahami oleh administrasi kolonial. Cerita-cerita lokal,
tradisi lisan, dan jejak iman yang tidak terlembagakan dianggap tidak penting, atau sekadar legenda. Banyak naskah kuno hilang. Banyak catatan rusak atau tidak pernah disalin ulang. Tradisi lisan dipandang sebagai cerita rakyat, bukan sumber sejarah. Padahal di dalam tradisi lisan itulah sering tersimpan memori paling tua. Kisah tentang orang-orang asing yang saleh. Tentang guru yang datang dari seberang laut. Tentang makam tua yang dihormati tanpa nama yang jelas. Di berbagai daerah Nusantara, kita menemukan makam-makam kuno dengan orientasi Islam yang sangat awal. Batu nisannya sederhana. Namanya kadang tidak lengkap, bahkan tidak terbaca. Tidak ada keterangan siapa dia, dari mana asalnya, atau kapan tepatnya ia datang. Tapi masyarakat sekitar menjaga makam itu turun-temurun, bukan karena tahu identitasnya, melainkan karena tahu akhlaknya. Selain makam, ada pula tradisi Islam lokal yang terasa terlalu matang untuk disebut baru. Cara pengucapan doa, istilah-istilah tertentu, bahkan struktur komunitas muslim di beberapa wilayah menunjukkan lapisan yang lebih tua dari yang selama ini diakui. Semua ini seperti potongan puzzle yang tidak pernah disusun bersama, karena kita terlalu sibuk mencari satu nama besar sebagai bukti. Padahal sejarah tidak selalu bekerja seperti itu. Tidak semua pengaruh besar lahir dari satu tokoh terkenal. Kadang, perubahan justru dijaga oleh banyak orang kecil yang setia. Orang-orang yang tidak dikenal namanya, tapi dikenal amalnya. Yang tidak tercatat di buku, tapi hidup di dalam kebiasaan. Islam di Nusantara berkembang bukan lewat kekuasaan, melainkan lewat kesinambungan manusia ke manusia. Dari ayah ke anak, dari guru ke murid, dari suami ke istri, dari pedagang ke pelanggan. Iman dijaga bukan oleh struktur negara, tapi oleh hubungan personal yang bertahan lintas generasi. Karena itulah, meskipun nama-nama mereka hilang, jejaknya tidak pernah benar-benar terhapus. Ia bersembunyi dalam cara orang berdoa, dalam adab pergaulan, dalam cerita-cerita yang dianggap biasa, padahal menyimpan sejarah panjang. Dan semakin kita telusuri, semakin terasa bahwa yang hilang dari catatan bukanlah iman mereka, melainkan nama mereka. Seolah ada satu pesan yang ditinggalkan secara diam-diam, bahwa iman tidak selalu membutuhkan pengakuan. Bahwa ada generasi yang tugasnya bukan untuk dikenang, tetapi untuk menjaga. Dan meskipun sejarah melupakan nama-nama itu, sesuatu dari mereka terus hidup, berpindah, bertahan, dan menunggu untuk dipahami pada waktunya. Jika iman bisa berpindah tanpa nama, jika ajaran bisa bertahan tanpa catatan resmi, maka satu pertanyaan besar mulai muncul dengan sendirinya. Bagaimana Allah menjaga kesinambungan agamanya dari satu zaman ke zaman berikutnya? Jawabannya tidak pernah sesederhana institusi atau kekuasaan. Dalam keyakinan Islam, penjagaan itu berjalan lewat manusia, melalui garis yang hidup, bernapas, dan terus bergerak di tengah dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya seorang nabi yang membawa wahyu, tetapi juga seorang manusia dengan keturunan. Dalam akidah Islam, garis keturunan beliau bukan sekadar urusan biologis, melainkan bagian dari takdir yang dijaga. Allah tidak membiarkan risalah berhenti pada satu generasi. Ia dijaga melalui sahabat, diteruskan oleh tabi'in, lalu mengalir ke Ahlul Bait, dan seterusnya, hingga akhir zaman. Sahabat Rasulullah memiliki peran yang seringkali disederhanakan. Mereka bukan hanya penyampai hadis atau penghafal ayat. Mereka adalah penjaga hidup dari ajaran itu sendiri. Cara mereka berdagang, cara mereka bersikap, cara mereka menghadapi perbedaan, semua menjadi contoh nyata tentang bagaimana Islam dijalankan. Dan menariknya, tidak semua sahabat memiliki peran publik. Banyak di antara mereka yang hidup jauh dari pusat kekuasaan, jauh dari sorotan sejarah. Justru di sanalah pola itu terlihat. Iman tidak selalu dijaga oleh mereka yang berada di tengah panggung. Banyak sahabat dan generasi awal yang memilih jalur sunyi, berdakwah tanpa gelar, mengajar tanpa mimbar besar, dan hidup tanpa keinginan untuk dikenal. Mereka menjaga ajaran, bukan nama. Mereka menjaga akhlak, bukan reputasi. Ketika Islam menyebar ke wilayah-wilayah yang jauh, termasuk Nusantara, pola ini terasa sangat masuk akal. Nusantara bukan pusat konflik besar dunia Islam. Ia jauh dari perebutan kekhalifahan, jauh dari perang saudara besar, dan relatif aman dari guncangan politik Timur Tengah. Justru karena itu, wilayah ini menjadi tempat yang tenang bagi kesinambungan iman. Dalam logika iman yang sederhana, Allah tidak selalu menjaga agamanya di tempat yang paling ramai. Kadang ia menjaganya di tempat yang paling sunyi. Bukan di pusat kekuasaan yang terus berubah, tetapi di wilayah yang memungkinkan ajaran itu hidup secara alami. Nusantara, dengan jalur dagangnya, keterbukaannya terhadap budaya luar, dan minimnya konflik ideologis besar pada masa awal, menjadi lahan yang subur.
Para pendakwah awal di wilayah ini, baik sahabat yang singgah, tabi'in, maupun generasi setelahnya, tidak datang dengan membawa klaim besar. Mereka datang membawa Islam sebagaimana mereka hidupkannya. Dan di tengah masyarakat yang menghargai keteladanan, cara ini justru lebih mengakar. Iman diwariskan bukan melalui dokumen, melainkan melalui keluarga. Dari orang tua ke anak, dari guru ke murid. Disinilah kesinambungan itu menjadi menarik. Ketika sahabat dan generasi awal menjaga iman, Ahlul Bait menjaga garis keturunan. Dua jalur ini tidak berjalan terpisah. Mereka saling melengkapi. Sahabat menjaga ajaran agar tetap murni. Ahlul Bait menjaga garis agar tetap bersambung. Keduanya bergerak bersama, meski seringkali tidak terlihat dalam satu bingkai sejarah yang sama. Dalam banyak periode sejarah Islam, Ahlul Bait justru hidup dalam tekanan. Mereka tidak selalu berada di puncak kekuasaan. Bahkan seringkali mereka justru dijauhkan dari pusat politik. Namun anehnya, justru dalam kondisi seperti itulah garis keturunan itu tetap terjaga. Seolah ada perlindungan yang bekerja di luar logika manusia. Jika ditarik ke wilayah yang jauh seperti Nusantara, kemungkinan itu menjadi semakin menarik untuk direnungkan. Wilayah yang aman, jauh dari konflik perebutan kekuasaan, dan terbuka terhadap pendatang, adalah tempat yang logis untuk kesinambungan manusia ke manusia. Bukan berarti semua keturunan Ahlul Bait ada di sini, tetapi bukan pula sesuatu yang mustahil jika sebagian dari garis itu pernah singgah, menetap, atau berbaur. Dan yang terpenting, dalam Islam, penjagaan agama tidak selalu berarti semua orang tahu siapa-siapa. Justru seringkali, penjagaan itu bekerja dalam senyap. Nama bisa hilang, tetapi garis tidak putus. Identitas bisa menyatu dengan budaya lokal, tetapi iman tetap hidup. Inilah mengapa banyak tradisi Islam lokal terasa sangat tua, sangat dalam, seolah tidak lahir dari satu peristiwa besar, melainkan dari proses panjang yang nyaris tidak disadari. Dari sahabat yang sunyi, iman mengalir. Dari iman yang dijaga, garis diteruskan. Dari garis yang diteruskan, muncul generasi demi generasi yang mungkin tidak tahu persis dari mana asal-usulnya, tetapi membawa nilai yang sama. Dan di titik inilah, pembicaraan mulai menyentuh satu sosok yang selalu hadir di ujung pembahasan tentang kesinambungan itu. Dalam keyakinan Islam, akan ada satu figur dari keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang muncul bukan untuk memperkenalkan ajaran baru, melainkan untuk mengembalikan. Ia tidak datang membawa risalah baru, tetapi menghidupkan kembali apa yang telah dijaga lama. Sosok ini tidak dibesarkan oleh ambisi, tetapi oleh garis iman yang panjang. Nama itu mulai dikenal perlahan, bukan sebagai klaim, melainkan sebagai janji. Janji bahwa garis keturunan Rasulullah tidak terputus. Janji bahwa iman yang dijaga dari generasi ke generasi tidak sia-sia. Dan janji bahwa pada waktunya, Allah akan memilih, bukan manusia. Namun yang sering dilupakan adalah ini. Sebelum sosok itu muncul, harus ada manusia-manusia yang menjaga jalannya. Bukan dengan kekuasaan, bukan dengan sensasi, tetapi dengan kesinambungan. Dengan hidup biasa yang memelihara iman luar biasa. Dengan generasi yang mungkin tidak dikenal, tetapi menjadi mata rantai penting. Jika demikian, maka keberadaan sahabat yang tidak tercatat, generasi awal yang sunyi, dan wilayah-wilayah aman seperti Nusantara, bukanlah kebetulan sejarah. Mereka adalah bagian dari pola yang sama. Pola penjagaan, pola kesinambungan, pola di mana Allah menjaga agamanya bukan hanya lewat pusat dunia, tetapi juga lewat pinggiran yang tenang. Dan di ujung pola itulah, nama Imam Mahdi mulai terasa bukan sebagai sosok yang tiba-tiba, melainkan sebagai hasil dari garis panjang yang dijaga dengan sabar, oleh orang-orang yang bahkan mungkin tidak pernah tahu bahwa peran kecil mereka akan menjadi bagian dari cerita besar di akhir zaman. Dalam keyakinan Islam, Imam Mahdi bukan sosok misterius yang tiba-tiba muncul tanpa latar belakang. Ia bukan figur dadakan yang muncul karena dunia sedang kacau. Ia adalah bagian dari kesinambungan. Ia berasal dari garis yang nyata, hidup, dan dijaga, garis keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah terputus, meski seringkali tidak terlihat oleh dunia. Penegasan ini penting, karena banyak orang membayangkan Imam Mahdi seperti tokoh mitologis. Muncul tiba-tiba, membawa kekuatan besar, lalu mengubah dunia dalam sekejap. Padahal riwayat-riwayat Islam justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Imam Mahdi adalah manusia biasa sebelum dipilih. Ia hidup di tengah masyarakat, menjalani kehidupan yang tidak berbeda jauh dari manusia lain. Tidak ada pengumuman, tidak ada klaim, tidak ada panggung besar. Ia tidak muncul dari kekosongan, karena iman tidak pernah dijaga di ruang hampa. Ia dijaga melalui garis keturunan, melalui keluarga, melalui nilai-nilai yang ditanamkan secara turun-temurun.
Sama seperti sahabat Rasulullah yang datang ke wilayah-wilayah jauh tanpa sorotan sejarah, garis keturunan ini pun berjalan tanpa sorotan dunia. Banyak orang bertanya, mengapa Allah menyembunyikan garis ini? Jawabannya justru terletak pada sejarah itu sendiri. Setiap kali sesuatu terlalu disorot oleh kekuasaan dunia, ia menjadi rentan. Ambisi, kepentingan, dan perebutan akan ikut masuk. Maka perlindungan terbaik seringkali justru berbentuk kesunyian. Garis iman dan keturunan Rasulullah dijaga dengan cara yang sama seperti dakwah awal Islam di Nusantara dijaga. Tidak mencolok, tidak mengundang konflik, dan tidak menantang kekuasaan secara langsung. Ia bergerak melalui manusia ke manusia. Melalui akhlak, bukan klaim. Melalui keteladanan, bukan pengumuman. Paralel ini terasa semakin kuat ketika melihat bagaimana sahabat dan generasi awal datang ke Nusantara. Mereka tidak datang dengan pasukan. Mereka tidak datang membawa simbol kekuasaan. Mereka datang sebagai pedagang, sebagai musafir, sebagai manusia biasa. Dunia tidak menoleh. Sejarah resmi tidak mencatat. Namun iman justru tumbuh dan bertahan. Begitu pula Imam Mahdi. Riwayat-riwayat menunjukkan bahwa ia tidak memperkenalkan dirinya. Bahkan, ia justru menghindar. Ia tidak mencari posisi. Ia tidak mengklaim peran. Dunia yang gelisah mungkin sibuk mencari tanda-tanda besar, sibuk mengaitkan lokasi, sibuk memetakan kemungkinan. Tetapi takdir bekerja dengan cara yang jauh lebih sunyi. Disinilah sering terjadi kekeliruan. Banyak orang mencari Imam Mahdi dengan kacamata dunia. Di mana lokasinya, dari mana asalnya, bagaimana ciri-ciri fisiknya secara detail. Padahal pesan utamanya bukan di sana. Fokus utamanya adalah bahwa ia adalah hasil dari garis yang dijaga, bukan hasil dari pencarian manusia. Jika sahabat Rasulullah bisa hidup dan wafat di wilayah yang namanya tidak tercatat sejarah besar, maka tidak aneh jika sebagian garis keturunan Rasulullah juga hidup jauh dari sorotan dunia. Tidak untuk bersembunyi, tetapi untuk dilindungi. Bukan untuk menghindar dari peran, tetapi untuk menunggu waktu. Refleksi ini mengubah cara pandang. Dunia seringkali menunggu tanda spektakuler, guncangan besar, pengumuman terbuka, atau peristiwa luar biasa. Padahal Allah sering bekerja lewat jalur yang tidak dianggap penting oleh manusia. Lewat keluarga biasa. Lewat kehidupan yang tampak normal. Lewat iman yang dijaga tanpa banyak bicara. Inilah mengapa pembahasan tentang Imam Mahdi seharusnya tidak berhenti pada spekulasi lokasi atau klaim garis keturunan. Karena itu justru membuka pintu fitnah. Yang lebih penting adalah memahami polanya. Bahwa Allah menjaga agamanya melalui kesinambungan manusia, bukan melalui sensasi. Pada akhirnya, ini bukan soal di mana Imam Mahdi berada. Bukan soal siapa yang mengaku paling dekat. Dan bukan soal klaim-klaim yang berlomba-lomba muncul. Seluruh rangkaian ini justru mengarah pada satu hal yang jauh lebih mendasar. Kesiapan iman. Karena ketika waktunya tiba, Imam Mahdi tidak akan membutuhkan pengakuan manusia. Ia tidak akan bergantung pada narasi dunia. Ia akan muncul sebagai hasil dari garis panjang yang telah disiapkan, dijaga, dan dilindungi. Sementara dunia sibuk melihat ke arah lain. Dan seperti halnya sahabat Rasulullah yang pernah datang tanpa nama namun meninggalkan iman, kehadiran Imam Mahdi kelak tidak akan bergantung pada sorotan, tetapi pada takdir yang berjalan tepat pada waktunya.